Jangan pernah protes jika tidak tahu proses, apalagi progres. Selamat datang di konten nggak penting dari Kurir Endok. Monggo. Halo Lur, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Kurir Endok, pengantar telur. Sambil menunggu ini saya berhenti di pinggir jalan sambil menunggu informasi karena ada pesanan yang saya tidak tahu alamatnya, sudah agak dekat tapi saya telepon, saya WA belum direspon, jadi saya berhenti dulu di pinggir jalan sambil melihat suasana jalanan, refreshing sidik ora apa-apa. Nah, ini konten nggak penting. Konten nggak penting, mending komentari sopo Ferdian Palelu apa tentang YouTube konspirasi, apa anggota dewan sing ngomongke ana jamu jare iso nggo obat Covid gadul, apa ngomongke sing anggaran 5,6 triliun. Wih, menarik timbangan iki mung cita tentang bakul ndok, tapi kan buku ini keren, luar biasa, inspiratif gua aku lho. Mungkin, tapi kalaupun ada yang bisa dipetik ya monggo, tapi yang jelas ini mengingatkan ke saya sendiri, ada cerita yang luar biasa dari peternak telur yang saya sekarang mengambil telur ini benar-benar menginspirasi. Saya malu kalau sebagai orang yang seger, waras, bugar kok kakean sambat, kakean sebut. Nah, beliau ini nanti saya ceritakan kalau orang yang luar biasa memberi spirit ke kita. Nah, tapi sebelumnya kenapa saya bisa menjadi kurir endok di masa pandemi ini? Awalnya selain ayam ya kemarin ada keluhan peternak ke istri saya awalnya. Nah, lalu istri saya cerita, ya sudahlah, yuk apa yang bisa kita lakukan. Nah, awalnya memang kita agak salah, pedagang telurnya itu waktu itu bukan peternak tapi pedagang, ternyata grosir. Tapi karena sudah terlanjur niat ya sudah, kita beli beberapa puluh kilo. Waktu itu kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan sama ayam yang kalau ayamnya dari peternaknya. Lalu setelah itu kan kita jadi berpikir, oh ternyata banyak banget yang mengeluh. Ya kita nyoba yang melakukan apa ya yang bisa kita kira panjang waktunya yang kita lakukan, karena kita nggak tahu kondisi ini sampai kapan. Akhirnya ada peternak telur yang memang oke lah, kita ke sana, ada informasi itu. Tapi konsepnya akhirnya kita ubah, tidak sekedar membeli lalu kita bagikan. Ada beberapa yang kita bagikan, tapi ada beberapa yang kita jual. Saya menjadi kurir endok, saya menjadi pedagang endok sama istri saya, meskipun jumlahnya masih kecil-kecilan. Ya untung 2.000 lah per kilo, bisa nggak sampai buat bensin aja kurang. Tapi paling tidak ini bisa memperpanjang usia kita bergerak, karena kan ngumpulin ada duit meskipun kecil, lalu kita belanjakan lagi, kita ini lagi, termasuk yang gempil-gempil, yang berat, yang pecah, ketika kita bawa itu kan bisa saya dadar, kita jadikan konsumsi. Nah, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Nah, masuklah ke yang awalnya kita bergerak biasa saja, akhirnya banyak mendapatkan cerita dari peternak telur itu. Saya nggak akan sebut nanti siapa karena saya menjaga privasi beliau, juga alamatnya di mana itu tidak saya sebutkan. Yang pertama, ketika kita ngambil beberapa waktu, setelah beberapa kali ada gini,
Di atas meja-meja dekat peternakan itu ada bungkusan plastik isi telur-telur yang kira-kira per plastik itu 1 kilo, mungkin ada puluhan plastik. Saya pikir itu pesanannya banyak. Syukurlah, alhamdulillah. Setelah pulang baru tahu kalau ternyata telur-telur itu adalah telur yang agak cacat, maksudnya bukan jelek tapi mungkin kulitnya agak tipis, mungkin pecah karena dicucuk sama ayamnya. Nah, itu yang biasanya kalau kondisi normal itu dijual dengan harga murah, itu ternyata diletakkan di meja, yang tetangga-tetangga itu dibebaskan mengambil gratis. Kaget kan, dalam kondisi yang seperti ini. Lalu yang kedua, kebetulan saya nggak pernah ketemu sama sekali sama yang punya peternakan. Nanti saya ceritakan kenapa nggak bisa ketemu. Nah, yang layani itu kan kadang kalau nggak karyawannya ya adiknya. Ada cerita yang dari ini yang kita berhubungan langsung di sana. Dia cerita begini. Saya sering mengantar ke pedagang martabak, bakul martabak. Nah, dalam kondisi seperti ini kan martabaknya yang beli sedikit. Jadi kalau saya ngantar telur itu kadang-kadang saya sambil membeli martabak. Karena kalau martabaknya nggak laku, kan dia juga nggak akan beli telur ke saya. Sesuatu yang menurut saya lucu, ini unik lah, sederhana tapi syarat makna bahwa ini konsep berbagi, ini konsep yang ya dia kamu mau memakai barangku, membeli dari aku, tapi kalau kamu nggak laku, kan kamu nggak mungkin beli dari aku. Ya akhirnya sudahlah, aku yang beli. Sebenarnya ini nggak ada konsep bahwa ini untung rugi dan bagaimana bentuknya, tapi kayak sistem ya mungkin barter ya kan zaman dulu. Lalu yang ketiga kan ini harga telur yang sangat nggak jelas ya, fluktuatif banget, kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Ngono kuwi lur, harganya simpang siur. Bahkan ini baru saja saya dapat kabar ketika tadi menanyakan harga hari ini, pagi ini, harga kulaan loh, harga buat kita mengambil di sana 18.500. Bayangin, 1-2 hari sudah melonjak seperti itu, nanti tiba-tiba turun. Nah ini gimana yang mengendalikan? Ya saya nggak menyalahkan siapapun, tapi kan ya kita punya pemerintah, tapi ora wani lah ngrasani pemerintah. Wis kakean dirasani ya ora krasa, diteriakin aja nggak kerasa. Nah ya akhirnya nggak tahu ini karena industri, karena sistem, karena efek-efek apapun, konspirasi kayak opo kayak sembuh lah. Dan barusan juga dapat kabar kemarin salah bayangin, harga per kilo nggak sampai 4.000, 3.000-an, bahkan mungkin ada yang di bawahnya. Dan sekarang saya dikabarin banyak kebun-kebun salak dibabati untuk yang lain, mungkin lombok, mungkin cabai gitu kan. Padahal harga cabai juga nggak stabil. Nah ini yang membuat stabil siapa sih sebenarnya? Yang bermain siapa sih? Apa gunanya ono operasi pasar, entah operasi sesar atau apa? Nah ya susah lah, mbok please lah Pak Kamarentah mutuske yo sing cak-cak. Kemarin ada yang memutuskan mudik, tiba-tiba ada yang bilang tidak, ada yang mau diubah lagi. Terus ya semua pasti ada resikonya, tapi kan kita menunggu kepastian. Insya Allah kita masih percaya pemerintah 1, 2, 3. Beberapa waktu hari kemarin kita dikasih informasi malahan ada harga telur yang dari peternak besar yang harganya murah banget. Saya disarankan malah beli di tempat itu sama yang punya telur itu. Kita komunikasi by WA.
Mas ada telur yang murah itu dari peternak besar, karena daripada dia ruginya banyak, akhirnya dijual murah, sangat murah. Bayangin 1 kilo telur, satu peti itu kira-kira 160 katanya. Nah, katakanlah satu peti itu 15 kilo, berarti kan cuma paling 11.000 1 kilonya. Nah, si pemilik peternak telur ini malah menyarankan ke kita untuk membeli di sana biar dapat untung banyak. Saya berpikir, loh kok malah menyarankan. Nah, saya cuma simpel aja, oh ini ujian buat saya, ini mental buat saya. Karena di awal kita bukan untuk bisnis mencari keuntungan, tapi bagaimana membuat mata rantai ekonomi di desa ini tetap berjalan, karena kita sudah terjebak pada sistem pasar yang selama ini saya nggak tahu benar atau salah, tapi ya seperti itu yang terjadi. Saya komitmen sama si pemilik ini, ya enggak mas, saya enggak ke sana. Let's say yang di peternak besar tadi itu 11.000 per kilo, di tempat dia sekitar 16.000 per kilo waktu kemarin itu. 5.000 kan per kilo untungnya di luar keuntungan yang lain. Tapi saya enggak ambil, karena ini luar biasa, ini justru spirit buat saya. Nah, saya tidak menyalahkan peternak besar, karena dia juga punya kebutuhan, punya ratusan ribu ayam yang telurnya sekian ribu kilo. Kalau tidak dijual nanti expired, lalu dia buat beli pakan dan sebagainya lah, ya pokoknya seperti itulah hitung-hitungannya. Tapi kita coba tetap konsisten dengan ini, orang ini. Nah, ada awal sekali kita ambil ke sana, sebelum sampai ke tempat si pemilik, kan kita nggak tahu tempatnya. Kita berhenti di pinggir jalan, istri saya WA sama si pemilik, tanya, mas apa ancar-ancarnya, alamatnya ini. Terus dijawab, duh mana ya, intinya kayaknya iya. Nah, saya ngomong ke istri saya spontan aja, lah kan kata memang udah deket, mbok orangnya suruh keluar biar ngancar-ancar, karena ancar-ancarnya itu sudah deket. Nggak tahu, mungkin ada dikasih informasi yang lain, baru dijawab, oh iya benar, itu tinggal masuk aja. Ternyata sudah di depan rumah. Waktu itu nggak tahu kondisinya. Masuklah kita ke dalam. Setelah kita ambil telur hari pertama itu, kita keluar, baru tahu ternyata beliaunya itu, maaf, bertahun-tahun dia itu bahkan duduk aja agak berat, jadi hanya tiduran saja. Beliau pernah kecelakaan yang lumpuh gitu. Jadi ya kita nggak bertatap muka, jadi saya merasa bersalah gitu kan. Tapi meskipun dalam kondisi seperti itu, dia bertanggung jawab terhadap karyawan, bagaimana membuat roda perputaran bisnisnya ternak telur itu tetap berjalan. Ini yang buat saya sangat luar biasa. Dan satu kebetulan lagi, ketika masuk saya baru tahu, dikasih tahu ternyata bapaknya itu sahabat bapak saya. Ini satu, nggak tahu, mungkin kebetulan ditemukan juga. Nah, adiknya juga kenal, kakaknya juga kebetulan teman istri saya. Akhirnya ya sudahlah, ini sesuatu yang menurut saya cerita yang menarik. Nah, kemarin sempat kita mau minta, mas boleh nggak, ini benar-benar menginspirasi loh, buat orang lain yang sehat, orang yang dalam kondisi seperti itu aja bisa memberikan semangat, bisa bertanggung jawab dengan luar biasa. Tapi beliaunya mungkin tidak berkenan kalau disebutkan, makanya saya nggak mau menyebutkan. Yang luar biasa lagi adalah dia malah cerita bilang ke istri saya, WA sih,
dalam kondisi seperti ini yang paling kena Mas Anang ya. Maksudnya ya kan Mas Anang nggak punya kerjaan, nggak ada pemasukan, nggak jelas waktunya kapan. Kalau saya sih karena saya sudah biasa, saya sudah ya masih bisa bekerja, masih bisa melakukan itu ya kita ya mudah-mudahan ya Mbak ya kayak saya, mudah-mudahan kondisi ini cepat selesai dan bisa membaik sehingga Mas Anang bisa bekerja lagi. Gila, Mak kaget ternyata, artinya dia lebih peduli ke saya, sementara saya yang sehat mungkin kadang-kadang sambat, kadang-kadang ini. Dan dari situ yes, pokoknya nyating sun, muga-muga kita bisa bareng-bareng membuat apa ya istilahnya, apapun yang kita lakukan. Ya mungkin sementara itu dulu, sing penting obah ben uteke ora owah. Hati yang tenang adalah iman, pikiran yang senang untuk menjaga imun. Wah, sok-sokan kuat-kuat bleh.